Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 16 tenses, yaitu untuk yang pertama simple present. Simple present ialah menyatakan kebiasaan, kebenaran atau kondisi sekarang. Rumusnya subjek plus verb 1 plus objek plus C. Terus contoh kalimat seperti I play a football every day. Itu kalimat positif. Dan kalimat negatifnya yaitu I not play a football every day. Dan terus interrogatif atau pertanyaannya yaitu Are you play a football every day? Dan untuk yang kedua yaitu ada present continuous tense. Present continuous tense ialah menyatakan peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung saat dibicarakan, bisa sekarang, hari ini, atau sekitar sekarang. Contohnya yaitu rumusnya subjek plus is, am, are plus verb plus ing. Contohnya seperti I am playing a football every day. Dan kalimat negatifnya yaitu I am not playing a football every day. Dan terus interrogatif atau pertanyaan yaitu Are you playing a football every day? Bedanya antara yang dengan simple present tadi yaitu kalau present continuous tense itu dia ada tambahan am-nya, is, am, atau are, itu ada 3, itu bedanya. Dan terus ada present perfect tense. Present perfect tense yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu dan masih ada pengaruhnya atau hubungan dengan sekarang. Rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Contohnya I have played a football every day. Itu kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya yaitu I have played a football. I have not played a football every day. Dan untuk kalimat interrogatifnya yaitu Are you played a football every day? Dan untuk selanjutnya yaitu ada baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung, sudah selesai, atau diulang-ulang. Rumusnya yaitu subjek plus has atau have plus been plus verb plus ingat plus objek plus C. Contohnya yaitu I have been playing a football every day. Itu kalimat negatif. Dan kalimat positif dan kalimat negatifnya yaitu I have been not playing a football every day. Untuk selanjutnya yaitu untuk tense selanjutnya yaitu ada simple past tense. Simple past tense ialah menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu. Contohnya ada rumusnya yaitu subjek plus verb 2 plus objek plus C. Nah, contohnya yaitu I went go to Jakarta last week. Itu kalimat positif. Dan untuk kalimat negatifnya yaitu
I not when go to Jakarta last week. Nah, interrogatifnya itu have you when go to Jakarta last week? Untuk tensi selanjutnya yaitu ada past continuous tense. Past continuous tense ialah menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu ketika ada peristiwa lain terjadi. Rumusnya yaitu subject plus was atau were plus verb ing plus objek plus say. Contohnya yaitu I was atau I were. I was when go to Jakarta last week. Nah, itu kalimat positif, dan kalimat negatifnya yaitu I was not when go to Jakarta last week. Nah, kalimat interrogatifnya are you when to Jakarta last week. Dan untuk selanjutnya yaitu ada past perfect tense, yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung sebelum peristiwa lampau terjadi. Ada rumusnya subject plus had plus verb 3. Contohnya yaitu I had. Contohnya kalimat positif I had when go to Jakarta last week. Kalimat negatifnya yaitu I had not go to Jakarta last week. Untuk pertanyaannya yaitu untuk interrogatif are you had when go to Jakarta last week. Nah, untuk selanjutnya itu ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang telah berlangsung sebelum peristiwa lain terjadi di masa lalu. Rumusnya itu subject plus had plus been plus verb plus all plus say. Contohnya yaitu I had been going to Jakarta last week. Itu kalimat positif, dan kalimat negatifnya itu I had been not going to Jakarta last week. Dan untuk pertanyaan atau interrogatif yaitu are you going to Jakarta last week? Untuk sekarang kita ke simple future. Simple future ialah menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Rumusnya itu subject plus will atau shall plus verb 1 plus objek plus say. Contohnya itu I will go to market next time. Itu kalimat positif, dan untuk kalimat negatifnya itu I will not go to a market next time. Dan untuk interrogatifnya itu are you go to a market next time. Ada juga future continuous tense yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi di waktu tertentu di masa depan. Rumusnya itu subject plus will be atau shall be plus verb plus objek plus say. Contohnya yaitu I will atau I shall be. I will be going to market next time. Itu kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya yaitu
I will be not going to a market like next time. Untuk pertanyaannya yaitu are you going to a market next time? Lanjut, untuk selanjutnya kita ada future perfect tense, yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan diselesaikan di waktu tertentu di masa depan. Ada rumusnya itu subject plus will have plus verb 3 plus object plus verb. Contohnya yaitu I will have gone to a market next time. Dan untuk kalimat negatifnya yaitu I will have not gone to a market next time. Untuk interrogatifnya yaitu are you gone to a market next time? Ada juga future perfect continuous tense, yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan masih berlangsung ketika peristiwa lain terjadi di waktu tertentu di masa depan. Yaitu ada rumusnya subject plus will have been plus verb ing. Contohnya yaitu I will have going to a market next time. Kalimat negatifnya yaitu I have been not going to a market next time. Dan kalimat interrogatifnya are you going to a market next time? Ada juga past future. Past future yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan dari perspektif masa lalu. Subject plus what plus verb 1. I will play basketball. Itu contoh dari buku. Dan contohnya sebagai positif yaitu I saw atau sorry contohnya yaitu I will play a football next year atau the next time aja, next time. Untuk kalimat negatifnya yaitu I shall not playing a football next time. Ada dan untuk contoh past future perfect tense yaitu menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan atau seharusnya sudah terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Ada rumusnya itu subject plus should have atau would have plus verb 3 plus object plus C. Contohnya yaitu I should have played a football next time. Itu hal positif. Dan kalimat negatifnya yaitu I should have not played football next time. Kalimat interrogatifnya itu are you played a football next time? Dan terakhir itu ada past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense ialah menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan atau seharusnya terus berlangsung sehingga waktu tertentu di masa depan. Rumusnya subject plus what have been plus verb plus ing. Contohnya I should have been playing basket atau I should have been playing a football for 2 hours by that time. Itu kalimat positif. Dan kalimat negatifnya yaitu I should have been not playing a football for 2 hours by that time. Untuk interrogatifnya yaitu are you playing a football for 2 hours by that time?
Sekian dari saya, cukup itu semua udah 16 tensis. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.